Hari ini saya mau sharing, saudara. Sebenarnya saya mau cerita sih sebenarnya lebih ke cerita gitu ya, saudara ya. Cerita mengenai apa yang terjadi dengan kejadian dari dulu gitu ya, dari bagaimana Tuhan memulaikan gereja sampai sekarang, supaya dari kejadian-kejadian itu kita bisa belajar, oh ini ada yang benar, oh ini ada yang salah. Nah dari situ ada hal-hal yang sangat bisa kita pakai, kita bangun untuk kita sekarang. Amin ya, saudara ya. Oke, nah, jadi judulnya ini, saudara, belajar dari gereja dan kegerakan mula-mula. Nah, kalau saudara baca Alkitab, saudara pasti sepakat dengan saya untuk poin-poin berikut ini. Kalau baca di Kisah Para Rasul, ya, saudara tahu inilah sebenarnya ciri-ciri gereja Tuhan. Benar gak? Coba saudara baca, berkumpul tiap-tiap hari, orangnya sehati, orang baru ditambahkan. Benar gak, saudara? Amin. Militan tuh apa, saudara? Militan tuh gini. Kalau saudara itu fanatik, radikal, militan, saudara pernah istilah itu ya? Ya. Nah, itu tiga yang beda sebenarnya. Kalau fanatik, itu sebenarnya dia cuma tergila-gila sama agama aja, tapi dia sebenarnya nggak tahu kebenarannya. Oke, ya. Nah, kalau radikal tuh berakar sampai ke dalam. Ya, berakar sama kebenaran firman Tuhan. Itu radikal, takar, saudara. Nah, tapi kalau militan itu satu step lagi, saudara. Ya, bukan cuma berakar kuat, tapi berani mati buat Tuhan. Amin. Nah, itu dia, saudara ya. Jadi radikal itu satu step di atas militan. Militan di satu step di atas radikal, saudara. Ya. Dan kemudian gerejanya powerful. Saudara setuju ya? Ya. Setuju. Oke, ada persekutuan yang erat. Benar ya, saudara ya? Betul. Oke. Berikutnya, bertekun dalam pengajaran. Ya. Nah, saudara, saya mau ganti di sini. Bukan hanya ada pengajaran. Saya jelas di sini tulis bahwa bertekun dalam pengajaran. Kenapa? Karena ini bicara Bible. Ya. Tanpa orang bertekun dengan Bible, saudara tidak akan menjadi orang Kristen yang kuat. Bisa ada pengajaran, tapi kalau tidak ada ketekunan dengan firman Tuhan itu, Ya. nothing Betul. works. Betul. Nothing works. Betul. Amin. Jadi bertekun, saudara ya. Ini yang terjadi di Jumat mula-mula. Dan kemudian saudara percaya di situ jadi mujizat, saudara ya. Dan orang-orang pergi menginjil. Setuju ya? Setuju ya, dan mereka memenangkan banyak wilayah. Oke. Saudara kalau baca di Alkitab, saudara setuju dengan ini ya? Amin ya. Nah, jadi saudara, kekristenan ini berkembang sampai sekitar 300 tahun pertama, saudara. Injil menyebar tanpa kekuasaan politik, tanpa tentara, tanpa teknologi modern. Ya, saudara ya. Jadi Injil ini menyebar melalui apa? Melalui orang-orang yang tadi radikal, militan ini loh, saudara. Ya, orang-orang yang berdiri lewat kesaksian hidup mereka, ya, lewat berdiri memegang kuasa Roh Kudus, saudara ya, dari kelompok minoritas di Yerusalem. Oke, kemudian mereka itu menjadi sebuah komunitas global di Kekaisaran Roma. Sampai saudara menjelang tahun 300 ya. Fakta mencatat waktu itu terdapat 5-10% populasi Kekaisaran Romawi adalah orang Kristen lahir baru. Wow, itu besar, saudara. Kenapa? Karena waktu itu jajahan Roma itu di seluruh dunia. Jadi kalau saudara bilang 5-10% itu besar, saudara. Besar, saudara, ya. Dan fakta juga, ini saya berusaha cari fakta ya, saudara. Kekristenan waktu itu hadir di hampir semua kota besar. Oke, nah kalau saudara sudah KKA, saudara belajar bahwa kemudian sekitar tahun 300-an itu ada Konstantin. Ya. Ya, sehingga kemudian gereja itu kolaps. Ya, gereja hancur karena jemaatnya nggak kayak gini lagi. Karena jemaatnya dibikin PW, dibikin nyaman, dibikin fasilitas, berbagai fasilitas gereja, dan tidak lagi based on Alkitab. Next slide. Jadi hari ini, saudara, saya tadi bilang tadi, history, ya, kalau kita bilang history, I like history. History itu sebenarnya adalah his story. Sejarahnya Tuhan, ceritanya Tuhan. Lewat ceritanya, sejarahnya Tuhan itu, there are many things. Ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa belajar. Amin ya. Nah, oke, kita mulai, saudara. Saudara kalau saudara belajar reformasi waktu di KKA, bahwa Tuhan memulihkan gereja kan step by step. Benar ya. Nah, kalau di KKA saudara mendengar nama Martin Luther. Benar ya. Tapi saudara, sebelum Martin Luther,
ternyata ada satu, saudara. Biangnya, saudara. Nah, ini dia, saudara. Ini namanya hampir nggak pernah disebut, saudara. Kenapa? Karena keburu dibakar sama api di tiang. Ya, ini John Huss, saudara ya. Zaman itu, saudara, sangat sedikit sekali orang yang baca firman, saudara. Orang biasa nggak punya firman, ya. Cuma orang yang sekolah teologi dan orang tertentu yang punya Alkitab, tapi juga nggak baca, saudara ya. Nah, ini orang, saudara, dia mempelajari Alkitab. Dan kemudian, ini statementnya beliau. Beliau bilang bahwa otoritas tertinggi adalah Alkitab dan bukan manusia. Dan beliau kemudian mengeluarkan statement-statement yang menentang kesalahan gereja pada waktu itu, dan state yang menyatakan firman-firman Tuhan yang benar, yang harusnya terjadi dalam jemaat Tuhan. Saudara, tapi waktu itu orang nggak bisa terima, sehingga dia kayak bilang tadi, dia dibunuh dengan dibakar di tiang, saudara. Oke. Nah, kemudian saudara, tapi saudara, lihat ya, saudara, saya belajar dari dia. Tanpa orang bertekun, tadi ya bertekun, saudara ya, bertekun dalam firman, orang tidak bisa mengubah dunia. Ya, betul. Dan saya belajar satu hal lagi sama John Huss ini. The power of standing alone. Di saat nggak ada orang yang berdiri buat kebenaran, I will stand. Di saat nggak ada orang yang pergi, saya akan pergi. Di saat tidak ada orang yang mau melakukan firman Tuhan, I will do it. Saya belajar, saudara, di zamannya dia nggak ada model dia. Tapi I learn. Kita butuh itu, saudara. Untuk tidak, dunia di sekitar kita tuh, mungkin memang kita tuh orang aneh. Kalau saudara dianggap orang aneh, puji Tuhan, saudara. Tapi memang kita perlu dianggap orang aneh. Karena memang kita hidupnya udah nggak bisa hidup kayak biasa. Karena hidup kita jelas, mengejar Tuhan dan kebenarannya. Amin. Amin ya, saudara. Oke, lanjut, saudara. Jadi akibatnya, saudara. Nah, akibatnya setelah dia dibunuh, saudara. Setelah dia dibunuh, saudara ya. Sebenarnya kayak nothing happen. Tapi, saudara tahu, Martin Luther, kalau saudara belajar di KKA, saudara tahu ya, bahwa dia ini mencari kebenaran firman Tuhan, dan dia tuh baca firman. Cari, kenapa sih dia terus merasa berdosa? Kenapa sih gitu ya, saudara? Dan waktu kemudian beliau menemukan Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Oke, itu the truth yang membukakan Martin Luther. Kemudian, saudara, bukan cuma itu, Martin Luther itu, yes, thank you. Martin Luther itu dipengaruhi oleh jurnal-jurnal yang dibelajar dari John Huss. Saya lihat, waktu seseorang punya stand alone, dan dia bertekun sama Alkitab, you will influence the world. Amin. Efeknya ternyata luar biasa, walaupun dia sudah pass away 100 tahun. Nggak ada yang nyangka ya, saudara ya. Wow, gitu, saudara. Nah, oke, coba kembali ke Martin Luther, saudara. Nah, Martin Luther saya juga belajar hal yang sama. Tidak mungkin dia menjadi reformis kalau dia tidak bertekun dengan firman-Nya. Tanpa tahu kebenaran firman Tuhan dan tanpa diubahkan sama firman itu. Amin, saudara ya. Nah, kemudian, saudara, dari Martin Luther ini, kemudian, saudara, membawa efek kepada kegerakan pada waktu itu, ya. Dan kemudian juga pengajaran John Huss itu, saudara ya. Nah, ini berefek, kalau saudara pernah dengar ya, waktu itu ya, saudara ya. Ada seorang bernama Zinzendorf. Nah, ini dia, saudara. Yes, thank you. Jadi, saudara, kalau saudara benar, ini namanya reformasi Moravia. Sebenarnya efeknya itu ya tadi dari dua biang itu. John Huss sama Martin Luther, saudara. Nah, ini ada biang berikutnya, saudara ya. Haleluya. Nah, ini Zinzendorf, saudara. Waktu itu beliau masih muda. Jadi ceritanya, orang-orang yang mengerti kebenaran itu sudah mulai lumayan waktu itu. Nah, mereka ini disebut dengan kaum Moravia. Oke. Mereka memisahkan diri waktu itu dari gereja yang nggak benar lah, istilah gitu kan, yang salah, oke. Dan kemudian
mereka ini, saudara ya, diusir karena dianggap pemberontak. Oke, yang benar tapi malah diusir gitu ya saudara ya, kalah bukan diusir. Nah, kemudian Zinzendorf kumpulin mereka. Dia kumpulin di rumah dia. Waktu itu sekitar 300 orang pengungsi Moravia ini. Dia kumpulin dan mereka bertekun dan berkomitmen. Mereka mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ini Zinzendorf luar biasa saudara ya. Di kutipan dia bilang ini, I have but one passion, it's he and it's he alone. Lihat ya, passionnya cuma satu, Tuhan aja. Ya. Jadi dia yang mimpin mereka, menggerakkan mereka, ya saudara ya. Sampai kemudian saudara, mereka sepakat mengadakan perjamuan kudus saudara waktu itu. Dan mereka sepakat untuk sebuah gerakan namanya pietisme. Pietisme itu apa saudara? Sepakat untuk kembali kepada kekudusan Allah. Oke, itu satu. Kedua, kembali kepada Alkitab. Dan saat teduh. 3 poin, saudara. Ya, gerakan kesucian hidup, saat teduh, dan Bible. Saya tahu apa yang terjadi dengan sungguh hati bertekad sama Tuhan, benar-benar balik ke basicnya Tuhan. Waktu mereka mengadakan perjamuan kudus itu, tiba-tiba hadirat Tuhan turun, saudara. Terjadi pencurahan Roh Kudus tahun 1727. Mereka mengalami lawatan Tuhan yang sangat luar biasa dan mengubah hidup mereka semua. Tangisan pertobatan, sukacita rohani, saling mengampuni, kesatuan yang mendalam, hadirat Tuhan yang begitu kuat. Itu menjadi awal gerakan yang namanya reformasi Moravia ini. Saya lihat ya, kita belajar ya. Saudara kita sering ngomong revival, saudara ya. Ternyata basicnya apa? Nggak jauh-jauh saudara. Kekudusan, saat teduh, firman. Amin. Amin. Amin saudara ya. Dan saudara ini luar biasa. Karena kegerakan ini tidak berhenti sampai 100 tahun lebih. Walaupun pemimpinnya pass away, kegerakannya terus berlanjut. Jadi hari ini saudara, kalau saudara ke gereja NLAK yang lintas generasi, ngerti? Suatu saat pastoral ini udah gak ada saudara, tetapi kegerakannya harus terus berlanjut. Amin. 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 Dan Tuhan ada kasih contoh dalam firman Tuhan, dalam sejarahnya Tuhan. Ada loh orang-orang yang lintas generasi yang sudah berjalan di depan kita. Amin saudara ya. Nah, yang terkenal dari Moravia ini, mereka itu punya doa 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka giliran dari mereka semua, ya. Dan itu yang tidak berhenti sampai 100 tahun lebih. Wow. Sudah kebayang gak sih? Setiap hari selama 100 tahun lebih. Itu gak mungkin kalau orang-orangnya gak faithful. Keren ya saudara ya? Ya. Jadi kita bisa belajar banyak ini saudara ya. Nah, jadi saudara ciri-ciri gerakan Moravia ini saudara, kenapa sih? Saudara ini, kenapa sih apinya bisa segitu? Berarti ya, kadang-kadang gini, orang kita RE kita berapi-api, camp kita berapi-api. Habis itu selesai kan? Gak banyak, misalnya banyak yang bertahan tapi banyak juga yang enggak. Benar ya saudara, saya harus jujur apa adanya. Oke. Nah, saudara, ternyata saudara, saya belajar ini. Banyak orang tidak menghidupi firman Tuhannya. Makanya kemudian apinya habis, saudara. Ya. Nah, ciri-ciri tadi orang Moravia, saudara ya. Saudara tadi ya. Mereka kesucian hidup, firman, sama saat teduh. Oke. Dan saudara, ciri berikutnya adalah gerakan Moravia ini, mereka itu terkenal dengan nginjil, saudara. Jadi cara hidup mereka zaman itu adalah mereka tidak disupport oleh dana misi manapun, tapi mereka nginjil tuh sampai jauh-jauh dan Amin. tidak pengen balik malah saudara.
Nah, coba next slide. Saya kasih saudara satu contoh aja. Satu contoh, tapi ini cuma satu dari sekian yang mereka lakukan dan memang mereka tuh modelnya begini semua. Oke, nah ini dia saudara. Ini disebut, orang ini disebut Jesus freak, saudara. Jesus freak apa ya? Orang sinting Yesus gitu ya. Istilah gitu ya, saudara. Gitulah kira-kira gitu ya, saudara. Disebut dijulukin seperti itu, saudara. Kenapa, saudara? Jadi ini sebenarnya orang biasa. Oke, dia dari golongan mafia, orang biasa. Tapi Tuhan kasih dia hati untuk memenangkan budak, karena waktu itu masih zaman perbudakan, saudara ya. Nah, jadi dia tuh kayak dapat apa ya? Kayak dapat dari Tuhan lah gitu ya, saudara. Saya bisa bilang seperti itu ya. Dapat pewahyuan dari Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yesus itu harus turun ke dunia, menjadi manusia, baru Yesus bisa menyelamatkan manusia. Nah, beliau ini punya hati untuk budak. Jadi kemudian beliau dapat pewahyuan, saya harus turun. Saya harus sama dengan mereka supaya saya bisa bicara sama mereka. Kalau nggak, saya nggak bisa masuk ke dunia mereka. Jadi, maka dibilang Jesus freak, saudara ya. Gila ya. Jadi orang biasa, kemudian dia jual dirinya jadi budak. Gila nggak, saudara? Supaya apa? Supaya bisa masuk ke hidup orang-orang budak. Ya benar-benar sinting sih sebenarnya. Luar biasa, saudara. Tapi, amazing-nya, saudara ya. Sejarah mencatat, dalam waktu 3 tahun, pelayanan Dober sudah mencakup lebih dari 13.000 petobat baru. Wow, saudara, menangis 1 jiwa aja nggak gampang, saudara, kebayang ya. 3 tahun, lebih dari 13.000 budak dimenangin. Wow. Ini ciri khas gerakan Moravia, saudara. Orangnya kayak gini semua, makanya gerakannya nggak habis-habis. Orang-orang yang radikal dan militan sama Tuhan. Amin, saudara ya. Kita lanjut, saudara. Nah, efeknya, kita lanjut terus ya ceritanya ya, saudara. Jadi Tuhan memulihkan sedikit-sedikit, saudara. Tadi dari bawah, dari yang gimana sih? Seancur itu gitu, saudara. Tuhan mulihin dikit-dikit. Kemudian, saudara, gara-gara gerakan Moravia ini membawa efek, saudara, sampai ke seluruh dunia. Termasuk, saudara, di Indonesia, Injil itu masuk di Sumatera Utara. Kalau saudara tahu, Nomensen ya. Nah, itu sebenarnya efek dari kegerakan ini. Nah, kemudian saudara, kita lanjut. Kegerakan ini sebenarnya juga berefek kepada kemudian saudara kalau dengar nama John Wesley. Betul. Nah, kita lanjut ya, saudara ya. Nah, John Wesley, sekarang cerita lain lagi nih, saudara. Jadi John Wesley ini sebenarnya dia itu sudah pendeta. Ya gitu, saudara ya. udah berkhotbah di mana-mana. Oke. Dan kemudian suatu hari dia tuh mau ke Amerika. Zaman dulu kan udah nggak ada pesawat, saudara, jadi pakai kapal. Dan zaman dulu tuh kapalnya tuh harus lewat di Eropa itu yang segitiga Bermuda itu ya. Itu banyak banget yang kandas gitu karena di situ cuacanya ekstrim dan tidak terduga gitu ya. Nah, jadi di tengah perjalanan itu tiba-tiba mereka tuh diserang badai dan itu badai benar-benar sangat mengerikan sekali. Nah, kemudian saudara, John Wesley yang tadinya pendeta dan sudah pelayanan di mana-mana itu, dia tuh takut mati. Kenapa, saudara? Karena sebenarnya nggak tahu mati kemana. Walaupun bergelar dan sudah pelayanan. Ya, saudara. Nah, kemudian saudara, ekstrimnya lagi, di tengah-tengah badai, semua orang teriak-teriak, semua orang ketakutan, semua barang guling-guling, saudara bisa kebayang ya situasinya ya. Tiba-tiba nih ada sekelompok orang duduk di geladak, saudara. Dengan santainya memuji menyembah Tuhan. Ada yang bapak-bapak, ibu-ibu, bocil bahkan, saudara ya. Orang-orang muda, pokoknya bingung, dia bingung gitu. Ini orang gila apa? Semua orang teriak-teriak. Maaf kata, aku aja takut mati. Nah, ini orang kok sesantai ini gitu ya. Terus dia kepoin gitu, saudara, iseng gitu, tanya, kamu nggak takut mati? Terus dia bilang, enggak, kami nggak takut mati. Wanita kami juga nggak takut mati, anak-anak kami juga nggak takut mati. Dia tanya lagi, sama, saudara. Dia bingung, saudara.
luar biasa nih orang ya, bisa menyembah Tuhan begini. Saya juga Kristen, tapi kok kayak ini gitu ya, saudara. Nah, kemudian saudara, waktu di Amerika, dia sengaja cari pentolannya. Penasaran gitu loh, kok bisa sih? Gitu ya, sepenasaran itu dia ketemu sama pentolannya. Dan saudara, disitulah kemudian John Wesley itu lahir baru. Jadi orang bisa melayani Tuhan dengan gelar dan segala macam. Tapi belum tentu orang lahir baru, saudara. Mengerti kebenaran. Ya. Saya belajar. Dalam Tuhan, orang harus humble. Ya. Kalau dia nggak humble, dengan tadi track recordnya dia nggak akan bisa dipakai Tuhan lebih. Betul. Betul. Saya belajar, perlu humble gitu dengan apapun jadi dalam kita perlu humble gitu, saudara ya. Dan kemudian saya belajar, dalam hidup kita, jangan pernah ada kata cukup. Kalau John Wesley waktu itu bilang, gua udah begini, selesai. Dia nggak bisa pakai Tuhan ya, saudara? Betul. Dia, Ya. jangan pernah ada kata cukup. Karena sebenarnya tujuan hidup kita adalah mengejar Tuhan dan kebenarannya. Amin. Belajar, saudara. Nah, jadi tadi seperti belajar bahwa Tuhan memulihkan gereja itu selapis demi selapis itu, saudara ya. Nah, di zaman John Wesley inilah, kemudian Tuhan itu mulai bekerja dengan, saudara, manifestasi kuasa Roh Kudus yang tadinya belum ada gitu, saudara. Yang tadinya waktu gereja hancur tuh belum ada. Nah, di sini Tuhan pulihkan, saudara ya. Bagaimana orang bisa tiba-tiba bertobat, pelepasan, lagi kebaktian gitu, saudara ya. Nah, ini di zaman ini terjadi, saudara. Orang bisa berguncang-guncang sama Roh Kudus gitu, saudara. Bisa rebah dalam roh ini mulai zaman ini. Tuhan memulihkan sedikit demi sedikit. Oke, saudara ya. Nah, kemudian saudara, berefek dari ini juga. Kita lanjut ke gerakan berikutnya, saudara. Jadi sebenarnya orang-orang Amerika awal ya, saudara, itu berasal dari orang-orang Eropa. Waktu itu terjadi revolusi di Eropa, sehingga orang-orang Kristen itu ditekan, yang punya Alkitab tuh pada ditangkap-tangkepin dan disiksa. Dan kemudian orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang radikal tadi ini, mereka memilih rame-rame pergi ke Amerika. Untuk apa? Mereka mau bangun tanah baru, mereka mau berdiri menegakkan firman Tuhan. Gitu ya. Nah, motivasi mereka murni, saudara. Benar-benar orang-orang yang cinta Tuhan. Tapi, saudara, sesampai di Amerika, ternyata, wah, tanahnya besar, subur gitu, saudara ya. Ternyata di situ duitnya banyak. Nah, jadi akhirnya orang-orang ini mulai salah fokus. Yang tadinya fokusnya mengejar Tuhan dan kebenarannya, kebelok gitu, saudara. Fokusnya sekarang cari duit. Ya nggak salah dengan duit, saudara, kita butuh duit, saudara. Tapi kalau fokus kita udah cari duit, itu salah. Ya. Oke. Nah, ini yang terjadi, saudara. Jadi akhirnya orang-orang yang salfok, bukannya cari Tuhan di atas uang gitu, saudara ya, akhirnya pelan-pelan menjadi dingin. Ini prinsip banget, saudara. Kalau kita nggak kejar Tuhan, kita pasti kejar mamon. Dan kalau kita kejar mamon, dunia pasti tarik kita. Ya. Itu udah pasti, itu udah prinsip banget. Ya. Jadi akhirnya dia terjadi sama orang-orang ini, mereka kemudian dingin. Tidak punya gairah lagi sama Tuhan yang tadinya berapi-api sampai rela mati buat Tuhan. Sehingga kemudian orang-orang ini, beberapa orang nyadar, kita harus balik sama Tuhan. Gak bisa nih kayak gini. Dan mereka bertekad mengadakan suatu kayak, mungkin saya bilang kayak, kalau kita sekarang istilah kayak KKR gitu ya, saudara ya. Mereka mau kumpulin orang-orang, siapa yang mau bertobat, kita mau back to God. Dan mereka pilih tempatnya di sini, saudara, di sini ini di pinggir kota. Mereka pilih tempatnya di situ. Plan awal ada sekitar 5.000 orang yang mau berdiri sama-sama untuk back to God, bertobat sungguh-sungguh. Tapi di luar dugaan, saudara, ternyata yang hadir 20-30 ribu orang. Okay. Dan
yang luar biasa. Mereka di situ bertekad mengadakan perjamuan kudus, mau balik sama Tuhan. Tiba-tiba di situ saudara, waktu mereka lagi ambil perjamuan kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus melawat mereka. Tiba-tiba ada yang jerit-jerit, pengakuan dosa terdengar di mana-mana, saudara. Orang tangis-tangis, saudara ya, gulang-guling. Mereka di bawah kuasa Roh Kudus dan pada mengaku dosa, saudara ya. Ada yang langsung rebah ke tanah, beberapa menari-nari dengan sukacita di bawah kuasa Roh Kudus. Jadi suasananya belum waktu itu, saudara ya. Ini saya coba cari cuplikannya, saudara. Benar-benar suasana, saudara bisa kebayang ya, semua dilawat Tuhan. Heboh itulah kira-kira seperti itu, saudara ya. Banyak dari mereka yang mengalami pelepasan sendiri, saudara. Karena waktu itu belum ada kali ya, saudara. Jadi tiba-tiba pelepasan, saudara. Saudara kebayang ya, seheboh itu gitu. Pujian dan penyembahan, tercatat saudara, pujian dan penyembahan berlangsung selama berjam-jam, bahkan sampai malam. Orang-orang menyanyi, berdoa, menangis, memuji Tuhan, dan saling mendoakan. Sekitar 20.000 orang yang hadir pada saat itu, dan mereka menulis bahwa hal itu sangat kontroversial. Banyak daerah yang sebelumnya dikenal penuh kekerasan, alkohol, dan kekacauan sosial mengalami perubahan yang signifikan. Ribuan orang mengaku diselamatkan dan bertobat. Wow. Kenapa ini tadi terjadi? Ternyata poinnya sama, saudara. Saudara dianggap ya, kekudusan. Hatinya Tuhan, saudara. Back to God. Kehadiran Tuhan turun. Nah, saudara saya lanjut. Beberapa manifestasi yang terjadi di Cambridge. Anak-anak tiba-tiba berkhotbah gitu, saudara. Dengan caranya yang ajaib. Anak-anak kemudian ada bernubuat, saudara ya. Dan ini saudara. Jadi kemudian Cambridge ini menjadi awal untuk ibadah itu berubah. Jadi yang tadinya, saudara ya, kalau ke gereja, saudara tahu yang haleluya, ya itu buat saya tuh bukan menyembah tapi bernyanyi gitu, saudara ya. Yang begitu, saudara. Kemudian sejak terjadi reformasi ini, ibadah pada berubah. Jadi ibadahnya penuh dengan kuasa Roh Kudus, pertobatan, manifestasi Roh Kudus bekerja bebas di setiap ibadah. Di gereja-gereja terjadi seperti itu, saudara. Ekspresif. Ya, penuh dengan kebebasan, saudara. Dan spontanitas terjadi di mana-mana. Pertobatan yang intens terjadi di setiap ibadah. Kenapa? Karena Roh Kudus dibiarkan menjadi yang terutama dalam setiap ibadah. Nah, kemudian saudara, gerakan ini menyebabkan waktu itu, saudara ya, gereja Metodis itu naik 4-5 kali lipat. Oke, waktu itu 3 gereja sebenarnya yang memprakarsai reformasi ini. Metodis, Presbyterian, sama Baptis. Tapi anehnya Presbyterian sama Baptis itu cuma jadi double. Metodisnya jadi 4-5 kali lipat. Dan membawa dampak ke seluruh dunia. So, tahu kenapa? Ternyata Metodis itu menerapkan pemuritan. Yes. Jadi Tuhan bisa kasih kebangunan, tapi tanpa murid, kebangunan itu tidak akan berefek besar. I learn, saudara, betapa pentingnya murid berdiri bersama-sama, mempersiapkan diri untuk sebuah kegerakan yang Tuhan mau kasih. Nah, efek kegerakan ini masih terasa sampai 40-50 tahun setelah itu, saudara. Nah, para hamba-hamba Tuhan percaya bahwa tanpa reformasi ini, tidak ada kemudian reformasi Protestan, reformasi Pentakosta, di mana kita berbahasa roh, ya saudara ya, dan kemudian kita sekarang ngalami manifestasi Roh Kudus lebih jauh. Ini dasarnya dari sini. Ini mengawali terjadi bagaimana Tuhan step by step memulihkan gereja Tuhan. Gitu ya, saudara ya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Waktu itu, tadi saya bilang ya, gereja Metodis, Presbyterian, Baptis itu luar biasa. Hadirat Tuhannya luar biasa. Kebebasan menyembah, spontanitas, Roh Kudus menjadi tuan rumah yang utama dalam ibadah mereka. Tapi sekarang kita mau belajar nih. At the end, nggak kayak gini lagi. Kenapa sih kemudian? Kenapa sih kembali ke yang semula? Tidak menyembah, tapi menyanyi.
dan Roh Kudus tidak lagi menjadi tuan rumah. Oke, saudara, apa yang terjadi? Jadi kemudian saudara, efek dari kegerakan ini, orang-orang bertobat kan, masuk ke gereja. Masuk, orang-orang masuk ke gereja. Wah, dan saudara, waktu orang-orang masuk ke gereja, termasuk yang masuk itu adalah orang-orang besar, orang-orang punya pengaruh, dan orang-orang yang punya uang. Kita nggak anti dengan uang, saudara. Puji Tuhan, kita butuh uang, benar saudara ya. Gereja Tuhan butuh uang. Oke, tapi yang terjadi waktu itu adalah saudara, orang-orang besar dan orang-orang yang berpengaruh ini, mereka kemudian mulai protes. Kami ini orang penting. Kami ini punya schedule yang tight. Kalau ibadahnya kalian bilang based on Holy Spirit, kami nggak tahu selesai jam berapa. Sementara kami hidupnya pakai schedule. Kebaktian itu harus jelas jamnya. Karena waktu buat kami time is money. Oke. Dan kemudian sepanjang ibadah orang bisa tiba-tiba gitu saudara. Ada yang penuh dengan holy laughter, ketawa, nggak berhenti-berhenti. Ada yang dilawat Tuhan, itu saudara menggelepar-gelepar di lantai. Dan kemudian saudara, mereka bilang apa? Kita ini orang terhormat. Kita orang beradab. Masa begini terus sih? Masa sih orang menggelepar-gelepar kayak gini? Ini bukan apa sih budayanya orang terhormat begini. Kayak gini gitu saudara ya. Menggelepar-gelepar tiba-tiba bisa kayak gini gitu ya. Ini nggak kayak gini nih harusnya. Jadi kemudian saudara, ibadahnya dibatasin. Sejak saat itulah ibadahnya dibatasin pakai jam. Jadi, kalau tadi Holy Spirit menjadi tuan rumah utama, jadi sekarang dengan dibatasin pakai jam, siapa tuan rumahnya? Manusia. Oke, manusia. Dan kemudian, tidak menginginkan manifestasi Roh Kudus. Roh Kudus itu lembut, saudara. Kalau kita tidak menginginkan manifestasi Roh Kudus juga nggak bekerja. Karena Roh Kudus itu sebenarnya tertib kok. Bukan yang seperti yang dibilang. Jadi akhirnya saudara, gerejanya mati. Dan saya pelajari sejarah saudara. Ya, saya pelajari sejarah. Ada satu sebab lagi. Ini terakhir saudara. Sebab utama yang bikin kenapa kemudian gerejanya itu benar-benar mati. Jadi di zaman gereja waktu itu luar biasa, efek dari Cambridge ini saudara. Waktu itu, di sekitar abad 18-19 itu, gereja-gereja metodis yang tadi luar biasa itu, mereka itu memiliki ribuan circuit rider, istilahnya waktu itu saudara. Itu adalah penginjil lapangan. Jadi ini di gereja itu murid semua saudara, dan itu orang semuanya pergi. Jadi mereka bawa api, nginjil kemana-mana saudara. Bahkan mereka tuh berani aja tuh diriin tenda di mana, kemudian mereka nginjil, orang lewat semua dipanggil diinjilin saudara. Itu terjadi di zaman itu seperti itu saudara. Kemanapun mereka tuh nginjil. Jadi mereka membawa api Tuhan kemanapun mereka pergi. Gerejanya sangat hidup saudara. Kenapa? Karena setiap orang bawa api Tuhan. Dan orang-orang baru datang terus masuk. Tapi saudara, kemudian tadi orang-orang yang terhormat itu, mereka bilang, oh ini kan kalian suka nginjil. Oke, supaya kalian itu nggak kayak gini ya, kayak orang apa sih, tiba-tiba di pinggir jalan orang dipanggil-panggil gitu kan saudara. Aduh, kalian itu harus diajarin yang tertib gitu ya saudara. Jadi akhirnya dikumpulin lah. Siapa yang suka nginjil? Sini, semua kumpulin suka nginjil. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang-orang yang gila, yang apinya benar-benar luar biasa sama Tuhan itu, dikumpulkan masuk ke sekolah teologi. Habislah apinya. Ngeri saudara. Ngeri ya. Itu dia saudara. Jadi saya bilang ini, berarti gampang dong kalau mau api orang habis. Nggak usah nginjil aja. Selesai. Pasti benar habis apinya. Setuju nggak saudara? Iya.
Dan ini terbukti, saudara. Nah, ini terbukti. Saya baca buku Steve Murrell. Steve Murrell, saudara. Steve Murrell itu dipakai Tuhan di Filipina. Dengan, ya, dari awal dari 160 orang menjadi gereja yang besar, saudara. Tapi di salah satu cuplikan bukunya, Steve Murrell tuh bilang gini, agak-agak gimana gitu kalau baca, ya, saudara. Dia bilang gini, waktu seorang percaya dikasih makan terus, gitu ya, sekian lama, tanpa menginjil, kemudian makanan itu malah akan jadinya nggak sehat buat orang itu. Betul. Betul sekali. Gitu, saudara. Saya pikir, Iya. iya dong, saya kalau makan terus nggak ada exercise, jadinya kolesterol. Betul. Benar nggak, saudara ya? Iya. Nah, ini saya gini, saudara, saya cerita nih, beneran terjadi nih, saudara. Jadi di salah satu sel grup saya di Citra gitu, saudara ya. Jadi kira-kira hampir 2 tahun yang lalu tuh kami mengadakan restrukturisasi sel. Sehingga kita tuh ada satu sel grup tuh di Cibodas. Cukup jauh, saudara. Dari Citra itu cukup jauh. Jadi pemimpin selnya, karena kami kekurangan pemimpin. Sebenarnya semuanya sama, saudara. Semua gereja itu sama, kekurangan pemimpin. Gitu ya. Jadi di situ ada ketua, ada wakil. Ketuanya kita comot. Ketua kita comot, kita pindahin karena kita butuh gitu ya, tempat lain gitu, saudara. Dan kemudian wakilnya kita suruh handle di situ. Nah, wakilnya ini, saudara, ini orang benar-benar cinta Tuhan. Setia, melayani, berdiri bersama-sama kita, dan terkenal baik. Semua jemaat di situ suka sama mereka. Tapi satu aja, saudara. Sangat amat sabar sekali. Nah, itu masalah. Nah, itu dia. Itu masalah. Iya, Pak Stef tahu. Ya, saudara, mereka benar-benar bayar harga, saudara. Bayangin, itu rumahnya jauh. Rumahnya tuh kalau saudara tahu di Villa Balaraja. Pelayanannya di Cibodas. Jadi setiap kali sel itu berangkatnya jam 5 sore, selnya jam 7. Mereka melayani setahun lebih setia. Setia, benar-benar setia, saudara. Tapi ternyata, saudara, orang-orang yang digembalakannya ini juga amat sangat setia datang sel. Tapi nggak adil. Nah, itu dia. Sebelumnya mereka sempat nginjil, saudara. Ya, tapi kemudian mereka dibawa PW untuk datang sel. Padahal, saudara, saya tahu sebenarnya di sini nih, ini yang saya kenal nih, orang ini si A ini penginjil banget. Tapi sama dia stop gitu ya. Dan kemudian waktu ada Altalkor waktu yang lalu, ada beberapa orang ini maju ke depan yang dia ngaku apinya habis. Dan kemudian satu orang bicara sama saya sama Pak Salim, dia bilang dia sampai ke tahap yang kayak dia udah mau depresi nih. Udah yang setakut itu ya dia ya. Kok kayak nggak, kayak hidupnya tuh kayak penuh dengan ketakutan sekarang gitu. Kok jadi beda banget. Gitu, saudara. Dan kemudian saudara tahu, dicek-cek. Ternyata benar. Karena ternyata mereka dikasih makan, tapi mereka nggak pergi. Saya percaya saudara belajar sesuatu. Iya. Saudara pasti tahu ayat ini. Benar kan? Tuhan bilang Tuhan yang banyak bekerja sedikit. Kita tahu ayat ini kan? Oke, kita geser ke Matius 9:38 ya. Ini dia, saudara. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya Tuhan supaya ia mengirimkan pekerjaan untuk Tuhan itu. Oke. Kok saudara baca? Ini kayak biasa. Oke. Tapi saudara, kalau kita pelajarin ya, kata aslinya saudara, ada sesuatu yang agak ngeri di sini. Agak serem gitu, saudara ya. Kata mengirimkan di sini ya. Bahasa aslinya itu bukan mengirimkan ternyata, saudara. Ini bahasanya disopankan. Karena sebenarnya, maaf saudara ya, bahasa yang sebenarnya itu adalah ekbalo. Ekbalo itu maaf saudara ya, artinya apa? Ditendang. Apa maksud Tuhan pakai kata ini? Tadi dibilang, dalam sudah menguning. Minta sama Tuhan yang punya Tuhan, supaya apa? Supaya Tuhan tendang itu. Pekerja-pekerja untuk Tuhan. Kalau nggak ditendang, Tuhan tuh sudah nolong kita. Kalau nggak ditendang, api kita sendiri yang habis. Iya, betul. Dan api gerejanya juga habis. Sering di gereja saudara powerful. So you know the answer. Ya, saya tahu jawabannya. Saudara harus menendang dirimu sendiri untuk pergi.
Yes. Dan api itu, waktu saudara ibadah, api itu akan berkumpul di sini. Amin. Api itu akan membakar siapapun yang